Terima kasih masih bersama kami di Coffee Morning RDK dan masih bersama dua narasumber kita, itu Bang Okto sama Rahma. Melanjutkan tentang program magang yang ada di STI Pembangunan ini seperti apa? Baik, jadi di STI Pembangunan Tanjung Pinang itu sudah ada program magang yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan yang dicanangkan di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu program magangnya adalah mahasiswa itu nanti akan ditempatkan di berbagai macam instansi, itu bisa swasta ataupun pemerintahan, dan kemudian itu selama 1 semester, kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan, itu full melakukan magang di instansi tersebut. Dan itu tidak ada kewajiban untuk ke kampus kuliah gitu. Jadi mata kuliahnya yang seharusnya diambil pada semester tersebut itu digantikan dengan magang selama 1 semester tersebut. Untuk penilaiannya? Untuk penilaiannya sendiri itu nanti akan dilakukan dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi kampus, karena kan nanti mahasiswa magang tersebut didampingi oleh dosen pendamping. Dosen pendamping tersebut juga memberikan nilai. Lalu kemudian dari instansi tempat mahasiswa tersebut magang sendiri, itu juga ada pendamping, dan pendamping tersebut juga memberikan nilai. Jadi nanti kedua pihak memberikan nilai, lalu kemudian nilai tersebut akan digunakan untuk menggantikan seluruh mata kuliah yang harus diambil pada semester tersebut. Iya, untuk Rahma, program magang ini untuk mahasiswa yang sekarang Rahma kan ada usaha juga ya? Iya. Nah, untuk usaha, mengerjakan usaha, program magang, ini bisa diatur nggak? Atau memang ada keringanan-keringanan dalam waktu? Alhamdulillah ada. Iya. Jadi kalaupun kita magang, bukan berarti kita nggak kuliah gitu. Tapi kami dapat nilainya dari magang tadi. Jadi Rahma nggak perlu ke kampus lagi, nggak perlu untuk ngerjain tugas lagi, tinggal fokus ke magang. Sama aja nilainya nanti tetap jadi 6 bulan ya Pak ya? Iya, 6 bulan, sekitar 1 semester. Kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Tapi sebenarnya magang ini sendiri pilihan. Jadi mahasiswa itu boleh mengikuti dan boleh tidak, tergantung minat mahasiswa tersebut. Kalau untuk yang tidak? Kalau yang tidak, maka berarti mahasiswa tersebut berkuliah seperti biasa, mengambil kredit-kredit SKS yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau jadi mahasiswa bebas memilih ya, sesuai dengan tema Merdeka Belajar ini. Jadi konsep Merdeka Belajar ini kan sebenarnya konsep yang membebaskan mahasiswa itu memilih jalur yang dia minati. Kalau dia memang berminatnya untuk magang, maka kampus memfasilitasinya. Kalau dia memang minatnya itu berkuliah, mengambil mata kuliah seperti biasa, itu silakan mengambil mata kuliah. Dan itu tidak ada kewajiban. Jadi, tapi mata kuliah yang wajib harus diambil untuk yang mahasiswa yang magang itu seperti apa? Kalau sebenarnya kalau yang wajib diambil itu ada di semester 1 dan 2. Nah, begitu semester ketiga dan seterusnya sampai dengan selesai, itu sebenarnya kan pilihan mahasiswa mau mengambil atau tidak. Bisa ikut program magang, bisa ikut program pertukaran mahasiswa, bisa. Jadi mahasiswa kita belajar di kampus lain, mahasiswa kampus lain juga belajar di kampus kita. Nah, lalu kalau misalnya mau ikut program Merdeka Belajar yang lain, seperti kampus mengajar, ya itu juga bisa. Jadi kalau kampus mengajar ini programnya adalah mahasiswa itu dikirim ke berbagai macam daerah yang dirasa membutuhkan. Itu di sana mahasiswa tersebut membantu mengajar ke sekolah-sekolah. Itu juga dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester. Dan nanti nilainya itu bisa digunakan untuk menggantikan mata kuliah yang tidak diambil tadi. Sama seperti magang. Kayak mengganti ya? Jadi menggantikan. Jadi memang program kampus mereka ini kan salah satu keunggulannya adalah mahasiswa tidak melulu di kampus. Jadi kalau mahasiswa hanya di kampus terus, ibaratnya kan berarti mahasiswa hanya mengetahui sebatas teori. Tapi prakteknya seperti apa? Nah, itulah yang mahasiswa itu bisa belajar di luar kampus, seperti di perusahaan, magang tadi contohnya. Lalu dengan mengajar di daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, itu juga diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan perspektif lain selain hanya mengajar di kampus.
seperti dulu-dulu ketika mahasiswa hanya belajar di kampus saja. Untuk program magang, program yang kayak mengajar di sekolah-sekolah itu memang dikasih pilihan pada semester tertentu atau memang kita ini ada program magang di semester berapa, terus kita tinggal memilih gitu. Ya betul. Jadi kalau di STIE program magang tersebut dibuka untuk mahasiswa di semester 5. Nah, jadi mahasiswa yang dari semester 4 mau ke semester 5 ketika akan masuk ke semester baru itu diberikan pilihan. Kalau mau ikut magang, silahkan. Kalau mau ikut belajar seperti biasa di kampus juga silahkan. Ya, tetapi kan belajarnya sekarang masih online nih. Masih belajar secara daring karena kondisi masih seperti saat ini kan. Tetapi di semester depan, insya Allah itu kami mencoba melakukan pembelajaran dengan metode hybrid atau campuran. Ya, jadi ada masanya nanti belajarnya daring dan ada masanya nanti belajar tatap muka di kampus. Nah, tetapi itu tergantung kondisi nantilah. Kami juga akan mengikuti arahan protokol kesehatan dari pemerintah. Rahma, fasilitas-fasilitas di kampus STI Pembangunan itu apa saja itu? Ada perpustakaan, lab akuntansi dan komputer, terus juga ada full access, setiap ruangan, bersih, rapi, terus juga ada musola, kantin, itu sih kebanyakan. Jadi untuk kita yang pagi, kelas pagi, sore dan malam ada AC-nya, jadi lebih dingin. Jadi kita nggak kepanasan, gitu. Jadi nggak sia-sia juga kita bayar. Kalau untuk yang bukan UKM ya istilahnya apa? Yang FSI yang seperti itu, yang kayak LPM, UKM kan ya? Unit kegiatan mahasiswa. Ya, seperti itu. Mahasiswa yang di situ tuh memilih atau nanti diwajibkan atau jadi program wajib atau pilihan atau seperti apa? Pilihan, itu pilihan. Jadi kayak tadi, kalau misalnya di STIE, kelebihannya itu mahasiswa bisa belajar sambil kuliah, bisa kuliah sambil kerja. Jadi kalau saya memang nggak bisa, waktunya ini nggak ada, mungkin sibuk juga sama kerjaan, nggak diwajibkan untuk ikut itu. Jadi kalau misalnya kayak Rahma pribadi, walaupun Rahma ikut kuliah, terus juga buka usaha, bisnis, tapi Rahma juga bisa ikut organisasi karena ada kelonggaran di waktunya gitu. Jadi enaknya serunya di situ. Oke, kalau untuk kualitas tenaga pendidik ini, di STI Pembangunan Tanjung Pinang sendiri itu memang kebanyakan tenaga dosennya adalah sekaligus praktisi di bidangnya masing-masing. Jadi berbagai macam praktisi, baik itu di bidang pemerintahan maupun swasta, perbankan, itu memang kami utamakan gitu sebagai tenaga pendidik atau dosen. Jadi biar tujuannya adalah memberikan perspektif dunia kerja juga ya kepada mahasiswa. Jadi tidak hanya melulu teori-teori saja. Dan kami berharap juga mahasiswa kami itu diberikan pemahaman yang mendalam gitu dari dosennya terkait dengan bagaimana sih di dunia kerja dan juga menyatukan ya antara dunia kerja dan juga teori. Nah, jadi agar semuanya bisa berjalan dan menghasilkan lulusan yang memang memiliki kompetensi yang baik seperti itu. Ya, dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di line interaktif 083161593800. Saya ulangi di 083161593800, atau bisa berkomentar di live Facebook kami di TV TPI Tanjung Pinang. Kita lanjut ke Rahma. Untuk program magang, program ini membagi waktunya seperti apa? Membagi waktunya tadi kalau misalnya kita magang,
berarti Rahma nggak harus ke kampus. Berarti kalau saya magang ini dari pagi sampai sore, Rahma kerja dari sore sampai malam, gitu. Jadi bagi-bagi waktu. Terus juga biasanya kita itu ada, kalau misalnya kita pekerja, biasanya ada juga surat izin dari kampus untuk misalnya kita ini kita izin gitu untuk tidak bekerja kayak gitu. Tapi selain magang, kita kan juga ada pertukaran pelajar, terus juga masih ada program-program lainnya. Salah satunya juga kita ada beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya Rahma rasa nggak memberatkan juga gitu, untuk kegiatan juga nggak memberatkan. Tadi ada pilihannya juga. Oke, ya kita ada komentar masuk dari Facebook kami di TV TPI Tanjung Pinang. Pertanyaannya? Ya, sambil menunggu kita lanjut lagi ke pertanyaan untuk Bang Okto ini. Untuk program pembelajaran yang ada di STI Pembangunan, apakah memang harus, kalau sekarang mungkin tidak harus dengan absensi ya? Karena mereka kan memang apa memang harus dengan absensi dengan secara ketat, atau memang ada kelonggaran-kelonggaran karena mereka juga kan sambil bekerja? Itu seperti apa? Kalau di STI Pembangunan Tanjung Pinang sendiri, ya mungkin Rahma juga merasakan ya, untuk saat ini absensi itu kita tetap melakukan hal tersebut gitu ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menanamkan rasa disiplin gitu kepada mahasiswa. Nah, tetapi memang kami absennya itu sekarang via LMS atau Learning Management System, di mana STIE sendiri sekarang itu sudah memiliki Learning Management System sendiri, yang memang fasilitas ini untuk program pembelajaran jarak jauh daring ya. Dengan kondisi seperti ini, itu absen bisa di situ ya. Jadi mahasiswa nggak perlu absen nulis lagi gitu ya, tinggal mengakses saja dari smartphone-nya, itu bisa langsung absen. Lalu kemudian juga kalau misalnya ingin mendownload materi dari dosennya, itu juga tinggal download di situ. Lalu kemudian kalau ada perkuliahan via daring ya, seperti menggunakan Zoom, ya itu juga bisa langsung mendapatkan infonya di LMS tersebut. Jadi memang kalau untuk sekarang, selama perkuliahan jarak jauh ini, dimanapun mahasiswa berada, itu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Facebook kami di TV TPI Tanjung Pinang. Ini pertanyaannya, selama pandemi proses belajar di kampus bagaimana? Seperti tadi saya bilang, bisa menggunakan LMS ya. Jadi memang kampus selama sudah hampir 2 tahun ini ya, kampus sepi gitu ya. Kelas juga jarang digunakan kecuali kalau ada kegiatan, karena perkuliahan semua full dilaksanakan secara daring ya, atau online. Nah, di situ kami juga melakukan pemantauan gitu ya, apakah dosen masuk mengajar, lalu mahasiswa apakah betul-betul memperhatikan materinya saat perkuliahan jarak jauh. Karena memang banyak hal yang terjadi pada saat perkuliahan jarak jauh ini ya. Mahasiswanya, bagaimana caranya membuat mahasiswa tersebut selalu tertarik dengan materi yang disampaikan, walaupun hanya menyaksikan via layar smartphone saja. Nah, lalu kemudian juga bisa juga dosennya mengatur interaksi seperti tanya jawab, tetapi tanya jawabnya di Learning Management System tersebut. Jadi misalnya dosen tinggal mengetikkan pertanyaan, apa nih yang mau dibahas tergantung dengan mata kuliahnya. Lalu kemudian silakan mahasiswa diminta untuk menanggapi. Nah, bisa jadi penilaian juga dilakukan tergantung dari tanggapan mahasiswa tersebut. Kalau mahasiswa tersebut menanggapi, berarti tentunya ada nilai tambahan seperti itu dibandingkan dengan mahasiswa yang pasif saja. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari Dewi Sarah, bagaimana dengan alumni STI Pembangunan? Apakah ada semacam organisasinya atau tidak? Oke, kalau alumni sendiri tentunya ada. Jadi memang alumni dari STI Pembangunan Tanjung Pinang sendiri itu tentunya setiap tahun bertambah, dan struktur organisasinya juga telah dibangun. Dan tentunya kami berharap alumni dari STI Pembangunan Tanjung Pinang sendiri itu semakin bertumbuh, semakin besar, semakin solid ya, karena tentunya kampus yang baik
itu adalah kampus yang senantiasa menjaga hubungannya dengan alumni. Jadi memang itu juga termasuk salah satu penilaian ketika kita akreditasi, sejauh apa tracking ya atau jejak-jejak alumni ini dicari. Alumni yang ini sudah kemana sekarang, alumni yang ini sepak terjangnya seperti apa. Itu juga tentunya memberikan nilai yang baik pada kampus. Kami berharap dan kampus juga selalu membina ikatan alumni ini semakin baik dan semakin besar. Iya. Untuk biaya-biaya pendaftaran yang oleh STI Pembangunan ini, biaya-biaya pendaftarannya bisa diberikan? Oh, bisa. Oke. Dan biaya pendaftarannya, tahan sebentar. Dan saudara, ada telepon masuk di 08316151593800. Halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, Kak. Iya, Halo. mau bertanya apa? Saya Sumbernya? saya ingin bertanya mengenai organisasi internal yang ada di STIE Pembangunan. Keunggulan apa yang terdapat di tiap-tiap ormawa kampus atau organisasi mahasiswa kampus, dan organisasi apa yang rekomen untuk saya ikuti di STIE Pembangunan? Itu saja, Kak, pertanyaannya. Dari siapa ini? Saya Cindy, Kak. Cindy. Oke, Iya. Cindy, terima kasih pertanyaannya. Iya, Kak, sama-sama. Ya, pagi. Ya, ini siapa yang mau jawab ini? Mungkin- Bang Okto atau Rahma? Mungkin Rahma ya, selaku salah satu mahasiswa yang bergabung di dalam Oke, silakan, UKM. Rahma. Ya. Oke, tadi pertanyaannya gimana? Keunggulan-keunggulan dari UKM-UKM yang ada di STI Pembangunan. Terus kalau mau rekomen UKM apa nih yang mau dimasukin? Mungkin dia baru kali ya, karena dia baru, dia bingung kan sebanyak itu UKM yang ada di STI Pembangunan, terus mau masuk yang mana gitu. mana satu Dia gitu ya. minta rekomen apa? Oke, untuk keunggulannya dulu ya, untuk Rama pribadi sebagai anggota BEM, kita ini kalau BEM ini badan eksekutif mahasiswa. Jadi kalau saya badan eksekutif mahasiswa ini lebih ke gimana kita membuat kegiatan yang menarik, bagaimana kita merangkul mahasiswa, seperti itu. Kesibukannya pasti sibuk, sama-sama sibuk. Jadi semua UKM itu sibuk juga gitu. Kalau misalnya BLM sendiri legislatif, jadi dia ini yang akan mengatur organisasi yang seluruh organisasi yang ada di STIE. Oke. Nah, jadi berarti BEM, di atas BEM ada BLM lagi. Oke. Nah, di bawah BEM ada UKM lainnya seperti UKMOR, kesenian, terus juga ada LPM ya Pak ya, LPM. Nah, jadi kalau misalnya kayak sebenarnya lebih ke minat kita aja sih. Kalau misalnya tadi kayak ada FSI itu Bergerak LBK, di bidang apa kalau FSI? Bagian keagamaan. Seperti kalau Forum misal- Studi Islam ya FSI kan? Iya, kalau misalnya kayak kita di SMA itu ada namanya Rohis, kalau di kuliah itu Mungkin ada yang namanya dulu di LDK. SMA Rohis bisa ngelanjutin ke FSI. Iya, Heeh. FSI. Kalau LPM, LPM ini kalau misalnya kita minat untuk menulis, ada karya-karya Jurnalistik lah ya. Iya, seperti jurnalistik seperti itu. Jadi kalau saya teman-teman minat ditulis, boleh ikut LPM. berarti ada koran kampusnya dong. Ada Namanya? Ada buletin LPM Ekonomika namanya. Ekonomika. Itu buletin yang memang dikeluarkan dari LPM di bawah arahan STI Pembangunan Tanjung Pinang. Oke. Isinya menampung tulisan-tulisan baik itu dari mahasiswa maupun dosen. Oh, dosen ikut juga? Dosen juga boleh ikut menulis di situ. Oke. Nah, untuk UKS, dia ada berapa tadi pertanyaan? LPM, UKS, FSI, BLM. UKM. UKM itu yang pertama tentunya ada BEM dan BLM ya. Lalu kemudian ada UKM olahraga atau UKMOR. Nah, kalau UKM olahraga ini apa aja kegiatannya? Kegiatannya kayak biasanya itu untuk pencinta sepak bola ya, atau futsal. Oh, lebih ke futsal ya? Utamanya di futsal ya, karena futsal yang
cukup banyak prestasinya di beberapa tahun belakangan, itu futsal. Tetapi cabang olahraga lain juga ada, seperti badminton, basket, kemudian juga ada tarung derajat, ya, tenis meja. Jadi bebas. Kalau ditanya UKM mana yang rekomen ya, sebenarnya semua UKM itu tentunya rekomen, ya, tergantung minat mahasiswa tersebut di mana, mahasiswa tersebut ingin mengembangkan bakatnya itu di mana. Gitu. Semuanya kalau secara struktur keorganisasian itu semuanya baik, tergantung niat kita, tujuannya ingin mengembangkan diri di bidang apa. Oke. Ya, dan pemirsa, sesaat lagi akan hadir, tapi kita akan membahas tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat kita untuk memasuki STP pembangunan. Tetaplah bersama kami di Coffee Morning RDK.